Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atbaihi wa ila jamil muallifil kutubil ladzina ta'allamna nas'aluka an tanfa'ana bihim wa bi ulumihim. Allahumma iftah lana wa lakum bi futuhil arifin. Wa ila jami' masyayikhi wa masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa ila jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha fi bari wa bariha min yaminiha ila shimaliha wa min qawfin ila qawfin min ladun adamal yaumil qiyamah usan ila abaina wa ummahatina wa haqqun alina al-hadirin wa usulihim wa furuhim wa faralahum dunubahum wa sataru yubahum nas'aluka bi barakati tirkatihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Mohon keikhlasan Al-Fatihah juga dikhususkan untuk Umi Hajah Asmaniyah, yaitu istrinya almarhumah Yai Ahyari Juingan. Inilah saya jarang tahlil ke tetangga-tetangga itu karena seperti ini punya rutinan. Maka saya ikut tahlilnya mengirimkan doa itu di majelis-majelis seperti ini. Ya paling kebagian malam Minggu. Ya, malam Minggu itu ada sama malam Jumat. Itu libur saya. Nah, nanti mungkin itu siapapun juga paling kebagian tahlil itu ya 2 kali itu. Malam Minggu atau malam Jumat. Nah, kalau crash juga tahlilnya itu ada yang enggak kebagian. Paling 1 kali ya. Jadi tapi insya Allah setiap ada yang wafat tetangga siapa saya ikut mendoakan karena ya menghitungnya kan kalau tahlil itu banyak yang mimpin juga banyak, yang mengikuti juga banyak, tapi kalau saya nggak hadir di majelis ini siapa yang mau badalin? Seperti itu. Dan mudah-mudahan saja almarhum almarhumah yang saya tidak sempat ikut tahlil full tetap saja tidak mengurangi keberkahannya walaupun ikut mendoakan dari kejauhan. Semuanya ditempatkan di alam barzah dengan penuh kenikmatan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiniyah wa la kulli niyatin shalihah. Wasanila Hajah Asmaniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Kita lanjutkan setelah kemarin kita mengetahui beberapa syarat membaca suratul Fatihah, yaitu kita kembali membaca suratul Fatihah itu ada 10 persyaratannya. Yang pertama harus tertib, yang kedua harus terus-terusan. Lalu kemudian yang ketiga harus menjaga huruf-hurufnya Al-Fatihah. Nomor keempat harus menjaga tasdidnya Al-Fatihah. Lalu nomor kelima tidak boleh berhenti dengan berhenti yang lama. Ya. Jadi walaupun tidak niat memutuskan Al-Fatihah, kalau berhentinya lama membatalkan terhadap Al-Fatihah. Jika di dalam sholat berarti batal sholatnya. Lalu kemudian tidak boleh berhenti yang sebentar apabila niat memutuskan suratul Fatihah. Bukan tempatnya wakaf tapi dia wakaf. Lalu kemudian tidak diulangi lagi. Dan ada niatan untuk memutus Al-Fatihah. Lalu kemudian ya itu baru 5 ya. Dan kita lanjutkan persyaratannya suratul Fatihah itu sekarang. Wa qiraatu kulli ayatiha, harus membaca lan boco saban-saban ayate suratul Fatihah. Wa minha lan iku tetep saking ayat Al-Fatihah iku al-basmalatu, wa minha lan iku tetep saking ayat suratul Fatihah al-basmalatu utawi basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, itu sudah menjadi ayat 1. Lalu kemudian nomor selanjutnya wa adamul lahni, tidak boleh pepelatan, ya, tidak boleh seperti ihdinas siratal mustaqim. Nah, tidak boleh begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak boleh gitu. Lalu kemudian pepelatan seperti apa? Al-mukhilli, kang nyacataken bil makna kelawan makna. Jadi pelat yang merubah terhadap makna. Bagaimana kalau tidak merubah terhadap makna? Pelat-pelatan, ya, pura-pura pelat, tapi tidak merubah terhadap makna. Ya apabila itu istihza maka batal sholatnya. Istihza itu guyonan, ya, atau menghinakan itu. Guyonan atau menghinakan, maka itu ya batal. Bahkan kalau menghinakan ya itu bisa murtad, ya, bisa murtad. Sebab tidak boleh menghinakan terhadap Al-Quran. Nah, bahasan masalah itu ada di dalam kitab Sulamut Taufik, ya, ada di dalam kitab Sulamut Taufik. Jadi harus itu ya, harus semaksimal mungkin diupayakan sebagaimana sifat huruf dalam suratul Fatihah. Semuanya harus diperhatikan. Wa antakuna lan yento ono ya suratul Fatihah halatal qiyami iku ing dalam tingkah ngadeg. Jadi membaca suratul Fatihah harus dalam posisi berdiri. Di mana posisi berdiri itu? Fil fardi, ketika di dalam sholat fardu. Apabila kita melaksanakan sholat fardu, maka membaca suratul Fatihah itu harus sambil berdiri. Nah, jika suratul Fatihahnya itu adalah termasuk bagian daripada rukun sholat. Bagaimana kalau kita membaca suratul Fatihahnya itu? Membaca suratul Fatihahnya itu diniati dengan berdoa.
Kalau diniati dengan berdoa, misalnya setelah tahiyat akhir, ya kan disunahkan jika misalnya makmum setelah selesai tahiyat akhir, ya lalu kemudian masih belum saja imam itu belum saja uluk salam. Nah, kita sementara membaca tahiyat sudah selesai. Bagaimana di situ posisi kita? Disunahkan untuk memperbanyak zikir, di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau Al-Fatihah itu digunakan untuk berdoa, karena maknanya kan banyak doa di dalam suratul Fatihah. Monggo silahkan. Sebab itu niatnya bukan untuk membaca rukun bagian daripada sholat fardu, ya, tapi Al-Fatihah di situ untuk diniati berdoa kepada Allah. Nah, nggak apa-apa seperti itu. Bagaimana kalau sholat sunnah? Ya, kalau sholat sunnah tidak diwajibkan sambil berdiri, boleh saja sholatnya pun sambil duduk, boleh juga sambil di kursi duduknya, itu boleh kalau sholat sunnah. Wa ayyusmi'a lan yentah aweh ngerungu ya wong nafsahu ing awae wong. Jadi al qiraata ing bacaan suratul Fatihah. Wa yusmi'a harus memberikan pendengaran, artinya harus bisa terdengar. Mengucapkan suratul Fatihah itu harus bisa terdengar oleh telinga sendiri yang melaksanakan sholat itu. Jadi kalau tidak memberikan suara yang dapat didengar oleh dirinya sendiri yang sedang sholat, maka itu tidak cukup sah. Itu tidak cukup persyaratan, berarti tidak sah. Misalnya di batin gitu. Di batin itu berarti di dalam hati. Walaupun hanya satu huruf, walaupun hanya 2 huruf yang di batin. Ya, apalagi lebih dari itu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian alhamdulillahnya di dalam hati, tidak diucapkan. Nah, itu tidak boleh. Lalu kemudian ar-Rahmanir-Rahimnya diucapkan lagi. Pokoknya tidak boleh ada huruf yang tidak diucapkan, harus diucapkan. Masalah terdengar atau tidaknya ketika dalam keadaan rame seperti ini misalnya, tidak kedengaran karena ada anak-anak, ya maklum anak-anak namanya juga itu. Nah, itu tidak menjadi masalah. Cuman dalam keadaan normal, situasinya sepi, lalu badan kitanya sehat, tidak lagi dalam keadaan budek, ya. Kalau lagi flu itu agak-agak budek biasanya. Nah, kalau lagi sehat, lalu situasinya itu normal, tidak rame, bisa terdengar suaranya seperti itu, maka volume tersebut bisa kita gunakan, volume suara itu ketika dalam keramaian, walaupun kita tidak mendengarnya. Bisa paham ya? Lalu kemudian wa allayatakhallalaha lan ojo nyela-nyela ha ing suratul Fatihah opo zikrun aznabiyun, zikir kang liyane. Jadi ketika kita sedang membaca Al-Fatihah tidak boleh diselingi dengan zikir yang lainnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikli fi jami'i auladi wa auladati, misalnya dengan doa yang lain misalnya. Itu tidak boleh, ya. Terkecuali nanti di dalam mengucapkan amin ketika imam sudah membaca selesai Al-Fatihahnya. Gambaran sholat apa yang seperti ini?
Ya, gambarannya seperti apabila kita bareng membaca suratul Fatihah dengan imam. Apakah boleh kita membaca bareng Al-Fatihah dengan imam? Ya boleh. Siapa yang melarang? Tidak ada larangan untuk membaca Al-Fatihah bersama-sama imam. Hal ini biasa dipraktekannya adalah di dalam sholat tarawih. Sholat tarawih ini biasanya membaca suratul Fatihahnya bareng bersama imam. Sebab kalau tidak bareng bersama imam, nanti kita sebagai makmum ketinggalan membaca suratul Fatihah. Sedangkan suratul Fatihah termasuk rukun sholat. Apabila tidak dibaca, maka berarti tidak sah sholatnya. Itu. Loh, kita kan makmum, katanya sholat itu ditanggulangi sama imam. Kata siapa ditanggulangi sama imam? Tidak ada yang bisa menanggulangi sholat siapapun juga. Sholat itu ya harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pelakunya. Jadi makmum harus mempertanggungjawabkan sholatnya makmum. Imam harus mempertanggungjawabkan sholatnya imam. Cuman yang dimaksud ditanggulangi oleh imam itu ya bukan keseluruhan. Jika gambaran si makmum itu adalah berjamaah secara masbuk. Berjamaah secara masbuk itu bagaimana? Tidak mengikuti secara tertib berurutan takbiratul ihram dengan imam. Jadi imam sudah membaca surah, ya, sudah selesai baca Al-Fatihah, lalu kemudian dia baru masuk menjadi jamaah. Nah, itu namanya masbuk. Itu ya. Nah, dalam gambaran seperti itu, apabila membaca suratul Fatihahnya tidak sampai selesai, namun waktunya memang digunakan untuk membaca suratul Fatihah ketika masuk sholat. Misalnya Allahu Akbar, ya. Lalu kemudian langsung membaca Al-Fatihah. Nah, nanti sampai mana selesainya? Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam keburu ruku, maka langsung ikut ruku. Nah, dalam gambaran ini bukan ditanggulangi oleh imam, tapi memang ilmunya, aturan di dalam ilmu fikih itu seperti itu. Ya sudah, Gusti Allah urusannya itu, bukan oleh imam, bukan oleh imam. Jadi kalau sudah seperti itu ya udah ikut ruku bersama imam. Nah, berbeda lagi gambarannya kalau seperti ini. Jadi imam sudah membaca Al-Fatihah, sudah selesai. Lalu kemudian membaca surah pendek, misalnya surat Surat wal asri innal insana lafi khusrin itu. Atau membaca suratul Ikhlas. Atau membaca yang panjang lah, taruh. Lalu kemudian si makmumnya itu malah ngelamun ketika takbiratul ihram itu. Allahu Akbar. Dia malah melamun. Waduh, iki lebaran ini bagaimana iki? Durung dituku akan kelambi nih ayahnya. Ngelamun lagi sholat tarawih. Akhirnya imam ruku, dia baru ingat, waduh, durung baca suratul Fatihah. Bagaimana gambarannya seperti itu? Dia diwajibkan harus membaca suratul Fatihah. Dalam gambaran seperti itu. Seberapa membaca suratul Fatihahnya? Selama waktu itu digunakan untuk melamun, untuk menghayal. Tidak digunakan untuk membaca suratul Fatihah. Oh, tadi itu membaca suratul tidak digunakannya itu imam itu membaca surah Al-Ikhlas. Oh, berarti kalau surat Al-Ikhlas itu kan satu baris ya. Ya sama aja dengan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin sampai situ. Ya, sebab Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad Allahus samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Harus dibaca sampai ke situ. Loh, nanti bagaimana imamnya sudah ruku, kita membaca Al-Fatihah memaksakan diri. Lalu imamnya sudah i'tidal, kita baru selesai masuk ke ruku. Imamnya sudah sujud, kita baru selesai ruku. Karena tadi ketinggalan digunakan untuk ngelamun, untuk menghayal. Ya enggak apa-apa, lanjutkan aja begitu. Nanti ketika di dalam sujud kedua imam bisa diikuti, maka sah berjamaahnya. Kalau imam di dalam sujud kedua tidak terkejar, kita masih baru mau sujud, gitu ya. Kita baru turun mau sujud, imam sudah mau beranjak ke rakaat selanjutnya, sudah berdiri. Maka itu harus segera niat pisah daripada imam, mufarokoh namanya. Ya, jadi niat sholat sendiri. Kalau tidak niat sholat sendiri, pisah daripada imam, maka sholat si makmum tersebut batal. Karena apa? Karena ada perbedaan yang jauh, mukhalafah fahisah. Ada perbedaan antara imam dengan makmum yang terlalu jauh. Sedangkan aturannya sebenarnya sih hanya bisa berjarak 2 rukun. Perbedaan antara imam dengan makmum. Ini sudah lebih daripada 3 rukun. Kan sujud, tu'manina, duduk, tu'manina, sujud kedua, tu'manina. Lalu dia berdiri, makmum baru mau turun. Kan itu sudah lebih daripada 2 rukun. Ya, 2 rukun tawilah, 2 rukun yang panjang. Lebih. Nah itu batal. Bagaimana bisa difahami? Kalau tidak faham bisa jadi batal sholatnya. Ya, kalau tidak faham. Nanti ketika dalam posisi masbuk. Ya. Benar-benar paham, ya, tidak ada pertanyaan, ya. Kalau kenapa? Diulang, ya sudah diulang. Membaca suratul Fatihah ini harus dijaga seluruhnya, ya. Mulai dari ba, lafad bismillah sampai nun waladhdallin, gitu ya. Sehingga ketika kita sholat, tadi sudah dijelaskan apa? Yang pertama ayat-ayatnya jangan sampai lupa. Lalu kemudian tidak boleh pepelatan, artinya tidak boleh seperti orang yang tidak bisa ngomong ro misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak boleh begitu. Padahal dia bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Ini ya, harus dijaga. Lalu al-mukhilli bil mana yang merusak terhadap makna. Baik merusak ataupun tidak, jika guyonan itu batal sholatnya. Ya. Kalau tidak guyonan, kalau ia belum belajar maka tetap batal sholatnya. Kalau dia sudah belajar tapi masih belum bisa, sah sholatnya. Itu bedanya. Jadi kalian yang belajar, kekurangan ibadah itu bisa dimakfu oleh Allah. Yang selalu belajar fardu ain, kekurangan ibadah itu bisa diampuni oleh Allah. Tapi orang yang tidak belajar, maka ia wajib benarnya. Jika ada yang salah tidak diampuni, ya tetap saja itu. Nanti ada hisabannya. Ya, ada hisabannya. Maka belajar itu lebih penting daripada segalanya. Al ilmu qoblal amal. Ilmu itu harus disiapkan sebelum melakukan. Nah, jadi kalau pepelatan, kalau pelat,
Ya. Lalu kemudian tidak bisanya itu sebelum belajar, maka tidak diampuni. Kalau sudah belajar tapi masih pelat saja, itu diampuni. Nah gitu. Ya. Namanya jahlun ma'dzurun. Bodoh yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jahlun ma'dzurun. Jadi orang-orang yang tidak suka ngaji, itu wajib benernya ibadah itu. Wajib bener orang-orang yang tidak suka ngaji. Makanya wis pahalanya ngaji itu dibanding dengan apapun juga bisa lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bukan hanya sekedar hadir, kalian itu harus disiplin waktu datangnya. Saya saja sampai sekarang ada tahlilan tetangga ya, istrinya guru, istrinya Kiai almarhum. Ya, saya sampai hanya kemarin karena memang pas waktu kosong, tidak ada jadwal, tidak tahlil sekarang. Besok juga tidak bisa tahlil. Lusa juga tidak akan bisa tahlil. Terus karena mengisi jadwal-jadwal seperti ini. Dan ini adalah ngaji statusnya. Pahalanya lebih besar. Nah, kalau tahlil ada yang ngatasi semuanya juga. Kalau ini sampean ada yang mau badali tadi sini. Kalau saya nggak hadir, kan nggak ada. Akhirnya saya harus datang ke sini. Walaupun demikian ya dikirim doanya, mudah-mudahan fadilah pahalanya ini disampaikan kepada tetangga-tetangga saya. Semuanya yang wafat, yang sudah wafat, khususnya untuk orang tua saya juga. Walaupun saya jarang ikut tahlil, tapi dengan ini mudah-mudahan Allah menerima pahalanya ngaji, dan mislah sawabnya umpama pahala yang diberikan Allah kepada kita, pahala ngajinya diberikan pula kepada mereka-mereka almarhumah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena fardu ain, ini fardu ain. Ya. Fardu ain itu ya sudah tidak bisa dinilai lagi saking besarnya, dan tidak akan bisa tertambal dengan sunnah-sunnah, tidak akan bisa. Nah, sholat fardu satu kali ditinggalkan, lalu dibayar dengan sholat sunnah 20.000 rakaat, itu tidak akan bisa ditebus. Tidak akan ketebus. Adapun keterangan yang sholat sunnah itu menyempurnakan, adalah menyempurnakan sunnah-sunnah yang terdapat di dalam fardu ain. Misalnya sujudnya hanya satu kali baca tasbihnya subhana rabbiyal a'la, lalu kemudian rukunya hanya satu kali subhana rabbiyal azimi, maka nanti sunnah-sunnah yang lainnya itu menyempurnakan sholat fardu yang statusnya sunnah di dalamnya. Sekarang membaca tasbih di dalam ruku itu apa statusnya? Sunnah. Sekarang membaca tasbih di dalam sujud apa statusnya? Sunnah. Sekarang membaca doa di dalam duduk antara dua sujud apa statusnya? Sunnah. Kalau sujudnya rukun, kalau tasbihnya sunnah. Kalau duduknya rukun, kalau tu'maninahnya rukun, wajib. Gitu. Duduk di dalam tahiyat awal statusnya apa? Sunnah. Tahiyat awalnya pun sunnah. Tapi kalau duduk di dalam tahiyat akhir menjadi rukun, dan bacaannya pun rukun. Tahiyat akhir. Nah, sunnah-sunnah di dalam fardu itu bisa disempurnakan dengan melakukan sunnah-sunnah di luar melaksanakan fardu ain. Kalau fardu ainnya ditinggal, itu tidak akan bisa tertambal, tidak akan bisa ditebus dengan melakukan ribuan rakaat sholat. Tidak akan. Makanya kalau fardu ain ini pahalanya sedemikian besarnya, lalu mislah sawabnya, mislah sawab itu ukuran pahala fardu ain ini yang dijanjikan Allah kepada kita, disampaikan pula kepada karuhun arwah sesepuh kita semuanya, itu lebih besar daripada pahala
tahlil. Kalau tahlil statusnya apa? Ya statusnya sunnah. Tahlil itu zikir nilainya. Lalu kemudian silaturahim sunnah. Lalu idharus surur, memberikan kebahagiaan kepada orang yang sedang berduka. Nah itu banyak nilai kebaikan. Tapi jauh bisa terkalahkan dengan ngaji ini. Jika terpaksa kepepet macam saya, tapi itu ya sudah, itu pahala ini diberikanlah kepada mereka-mereka yang wafat. Maka ya tidak perlu apa namanya, wah iki ora gelem tahlil iki ustad iki. Ya, tidak perlu seperti itu ya. Sebab kita juga akan memiliki perhatian yang lain, artinya ada saringan-saringan ilmu yang harus diamalkan. Menurut ilmunya begini. Justru kalau saya tahlil itu zalim. Ya, sebab mengutamakan hal-hal yang sunnah, lalu kemudian meninggalkan yang wajib. Nah, seperti itu. Saya paham ya. Kecuali kalau kalian misalnya ini ada tahlil nanti diundur ya sampai jam 9 mulainya. Nah, itu bisa dikondisikan namanya. Itu ya. Waduh Ustadz nggak bisa karena besok itu ada sekolah yang harus saya kerjakan jam sekian. Nah, itu juga nggak bisa, berarti ada hal lain karena ilmu itu nomor satu. Nah, terus kemudian harus sambil berdiri ketika sholat fardu. Di luar sholat fardu boleh sambil duduk dan lain sebagainya sholatnya. Jadi walaupun tidak sambil berdiri tidak menjadi masalah. Lalu kemudian harus memberi suara orang yang sholat itu sendiri, memberikan pendengaran terhadap telinganya yang normal, tidak bising dan tidak lagi budeg. Ini mengulang. Jangan sampai ada salah satu huruf yang dibatin. Kalau salah satu huruf yang dibatin tidak sah, berarti tidak memenuhi syarat. Harus diucapkan semuanya. Karena itulah imam pasti akan bijaksana dalam hal ini untuk misalnya memberikan kesempatan untuk membaca suratul Fatihah. Ketika imam sudah selesai, maka imam itu berhenti sebelum melanjutkan bacaan surah yang lainnya. Setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wali walidayya, nanti makmum amin. Imam itu sunnah berhenti sekiranya makmum selesai semuanya membaca suratul Fatihah. Selesai membaca suratul Fatihah semuanya 7 ayat. Lalu imam ngapain? Diam begitu. Ya membaca surah yang lain atau zikir yang lain melalui doa dan lain sebagainya. Nanti sudah membaca surah yang lain yang dibatin sama imam. Ya. Lalu kemudian baca surah selanjutnya. Nah, jadi imam itu berdoa atau membaca surah yang lain dengan tidak dikeraskan, karena itu sunnah diam di situ sekiranya makmum selesai membaca suratul Fatihah. Paham? Nah, nanti lalu alhaakumut takatsur. Nah, gitu lanjutkan setelah makmum selesai baca suratul Fatihah. Kalau terawih ya lain lagi. Terawih Indonesia ya harus cepet-cepetan, bukan harus ya. Nah, karena cepet-cepetan yang penting tu'maninah dan menjaga huruf-hurufnya. Menjaga itu ya harus terdengar, sifat-sifat hurufnya harus jelas dan lain sebagainya. Wala yatakhallalaha zikrun aznabiyun, dan tidak boleh diselang-seling dengan zikir yang lainnya. Misalnya baru membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berdoa dulu. Itu tidak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah, tidak boleh. Ya. Diselingi dengan zikir yang lain tidak boleh. Nah, kecuali dengan mengucapkan amin ketika imam sudah selesai membaca akhir suratul Fatihah. Gitu. Jadi dalam taraweh kan biasanya kita membaca suratul Fatihahnya bareng dengan imam. Lalu kemudian pas kita baru imam misalnya Bismillahirrahmanirrahim sampai maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Nah, maka kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Nah, nanti imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai di situ. Nah, maka kita amin saja dulu. Amin, karena itu terkait dengan suratul Fatihah. Amin di situ. Setelah amin itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Nah, kita selesai itu nanti imam biasanya sudah selesai membaca surah pendek, langsung ruku bareng. Nah, bisa difahami? Paham? Saya mau tanya, kalau begitu ditanya paham, ini santriah belum jawab. Sebagian yang belum jawab paham mau saya tanya. Bagaimana kalau kamu sholat masbuk? Kesini lihatnya. Iya, kamu kan yang tidak jawabnya pun kamu. Jadi kamu yang mendapat pertanyaan ini. Yang lainnya paham, kamu yang belum ngangguk. Kamu masbuk misalnya. Lalu kemudian imam membaca surah pendek Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kul huwallahu ahad. Lalu kamu itu di dalam sholatnya, waduh, iki wis ditukuaken kelambi durung ya. Ayah keluar tadi sama Umi. Lalu kemudian imamnya ruku, kamu baru ingat bahwa belum membaca suratul Fatihah. Apakah kamu wajib ikut ruku dengan imam atau harus membaca suratul Fatihah? Nah, itu kan. Bagaimana? Santri jawab. Benar apa salah jawabannya? Salah. Itu kata semuanya jawabannya salah. Jadi harus membaca suratul Fatihah. Seberapa ukuran membaca suratul Fatihahnya? Seukuran diperkirakan panjang surah yang dibaca oleh imam, yang kita malah ngelamun. Gitu. Jadi kalau kulhu itu qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Cukup sampai situ. Nah itu kan eman, kalau datang nggak bisa. Harus seperti itu. Sekarang saya mau ulang kepada semuanya, harus bisa ini. Bagaimana itu gambaran yang seperti itu? Kalau imam i'tidal, lalu kita baru selesai Al-Fatihah, menyelesaikan Al-Fatihah. Imam kita baru ruku. Imam sudah sujud. Lalu kemudian imam sujudnya cepat. Imam sudah duduk antara dua sujud, kita baru i'tidal. Nah, terus kemudian imam mau sujud kedua, kita baru mau turun ke bawah, mau sujud.
Bagaimana gambaran seperti itu? Siapa yang mau jawab? Saya tanya saja. Apakah makmumnya itu hasil 1 rakaat ataukah tidak sholatnya? Ya, belum sempurna. Belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Nah ini imam sekarang sedang sujud kedua. Ya. Makmum sujud ke-1. Sujud ke-1. Ya, belum apa? Masih nututi. Bagaimana kalau nanti imamnya sudah berdiri, imam makmum baru mau duduk di dalam antara 2 sujud? Bagaimana posisi seperti itu? Imam berdiri, makmum baru duduk antara 2 sujud. Bagaimana posisi seperti itu? Makmum harus bagaimana posisi seperti itu? Makmum harus pisah, mufarokoh, niat pisah dari imam. Sekarang jawab lagi, apakah kalau tidak niat mufarokoh, tidak niat pisah daripada imam, makmum sholatnya sah atau batal? Jawab dengan kompak semuanya. Sah atau batal? Batal, benar. Harus bisa. Eman, kalau kesini kalian tidak menangkap eman, mau kapan lagi coba ngaji kayak gini? Besok juga kan belum tentu umur kita, ya kan? Umur kita belum tentu gitu. Nah, walaupun panjang umur, belum tentu ada kesempatannya. Makanya kesempatan itu jangan disia-siakan. Waktu apa sekarang? Waktu ngaji ya, berarti fokusnya ngaji. Besok bagian apa? Sekolah. Ya besok harus fokus sekolah. Gitu. Jadi jangan lagi ngaji mikirin sekolah. Lagi sekolah mikirin ngaji. Itu kan akhirnya ketumpuk-tumpuk pikirannya di dalam diri itu. Nggak jelas. Makanya saya kalau dulu itu jarang menghafal ya. Kekurangan saya gitu. Namun saya mengandalkan fokus di dalam majelis, di dalam kelas gitu. Jadi ketika ngaji, guru tidak ada 1 huruf pun diusahakan yang tidak terdengar. Jadi harus saya perhatikan. Ya, sampai sekarang juga kalau ngaji ada kiai saya fokus gitu. Nah, jadi saya tidak pernah les. Dulu itu tidak pernah les. Tapi ya ranking 1, ranking 2 di SD, ketika di SMP tidak pernah les. Fokus aja, modalnya itu fokus. Jadi kalau fokus memanfaatkan waktu, sekarang ini fokus, lalu kemudian sampai istirahat itu memikirkan ini pelajaran tadi terus. Itu nanti selanjutnya memikirkan apa yang dijelaskan sama guru itu. Nah nanti kan ke rumah sudah waktunya ngaji. Ya, itu bagian ngaji lagi. Tidak pernah menghafal, tapi bisa aja semuanya. Hanya modal fokus. Kalau tidak fokus itu nanti nanya lagi ke teman. Harus les lagi, kan biaya lagi itu. Waktu lagi, mubazir itu namanya. Makanya wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa yang sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Sampai Gusti Allah itu bersumpahnya demi masa. Karena masa itu diberikan rata kepada seluruhnya. 1 hari 1 malam 24 jam. 24 jam saja. Dengan 24 jam itu yang berkualitas menggunakan waktunya. Ada yang mendapatkan sekian, ada yang mendapatkan sekian. Yang tidak kurang berkualitas, fokus dalam memanfaatkan waktunya. Ada yang kurang
bahkan ada yang sampai minus dalam hidupnya, punya utang dan lain sebagainya, itu karena tidak fokus. Ya, tidak fokus. Usaha tidak fokus, usaha malah punya utang, gimana ini? Itu ya. Mestinya kalau di dalam Islam itu kan sebaiknya tidak punya utang. Itu orang Islam sebaiknya. Walaupun berhutang itu tidak disalahkan, tapi kurang berkualitas. Yang berkualitas itu orang yang tidak punya hutang, tapi bisa menghutangi kepada orang lain. Itu yang berkualitas. Apakah boleh menghutang? Boleh, gitu. Tapi itu kan gara-gara manajemen waktunya yang kurang baik, seperti itu. Jadi manfaatkan, jadi enjoy, bisa dinikmati gitu hidup itu. Sekarang waktunya ngaji ya ngaji, nanti waktunya main ya main. Gitu. Kalau waktu main digunakan untuk memikirkan hal yang lebih positif ya tidak jadi masalah. Waktunya sekolah ya jangan mikirin yang lain, pikirin sekolah ya yang fokus. Nah gitu, nanti kalau mau berumah tangga fokus rumah tangga. Bagaimana rumah tangga yang sebaiknya, cari ilmu rumah tangga yang sebenarnya. Gitu. Apakah rumah tangga di dunia ini mencari kesenangan ataukah bagaimana? Itu harus tahu jawabannya supaya jangan ada jangan sampai carut marut lah. Carut marutnya dunia ini karena kurang siapnya berumah tangga, sebenarnya seperti itu. Jadi banyak orang yang dengan rumah tangga itu mencari kesenangan, padahal dunia ini bukan tempat kesenangan. Berumah tangga itu mencari keberkahan. Makanya doa nikah pun adalah mohon agar diberi keberkahan. Barakallahu lakuma. Itu doanya. Kepada pengantin itu doanya. Sakinah mawadah warohmah itu harapan. Tapi yang harus dicari itu adalah keberkahan. Harapannya ada sakinah mawadah warohmah. Sakinah itu tentram hati. Ya. Bagaimana mau tentram apabila kurang iman? Bagaimana mau tebal iman, ilmu keimanan tidak ia dapatkan. Ilmu keimanan itu minimalnya tahu qada dan qadar. Faham, benar-benar faham. Jadi kalau sudah tahu qada dan qadar gitu. Lalu kemudian tahu kewajiban. Kewajiban kita sebagai apa sekarang, maka itu yang harus kita lakukan. Ya kewajiban itu kan beda-beda. Saya sekarang berkewajiban untuk mengarahkan majelis ini supaya lebih ada peningkatan di dalam ibadah, sholat, benar dalam keimanannya, waspada apabila di antara peserta majelis ini ada yang melakukan kesalahan sampai ia tidak tahu kesalahannya. Nah, itu kewajiban saya. Nah, kewajiban kalian adalah fokus terhadap apa yang disampaikan. Fokus itu. Jadi nanti insya Allah manfaat. Lalu kemudian itulah. Ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan atau sudah habis waktunya? Oh belum habis. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Oke, itu saja mungkin kita lanjutkan. Faslun utawi kilaiki fasol. Ya. Tasdidatul Fatihati utawi piro-piro tasdide al-Fatihah. Iku arba'a syarota 14 atau bagaimana sih bahasa Jawanya tuh? 14 ya. 14. Bismillahi suwiji ya. Yaiku lafad bismillah fauqal lami atau bismillahi utawi lafad bismillah iku fauqal lami ing dalam sedhuwure lam.
Ar-Rahmani utawi tasdide lafad Ar-Rahmani ya iku fauqar ra'i ing dalam sedure ro. Ar-Rahimi utawi tasdide lafad Ar-Rahimi iku fauqar ra'i ing dalam sedure ro. Alhamdu utawi tasdide lafad alhamdu. Alhamdulillahi utawi tasdide lafad alhamdulillahi iku fauqal lamil jalalati ing dalam sedure lame lafad Allah. Rabbil alamina utawi tasdide lafad Rabbil alamina iku fauqal ba'i ing dalam sedure ba. Ar-Rahmani utawi Ar-Rahmani iku fauqar ra ing dalam sedure ra. Ar-Rahimi utawi lafad Ar-Rahimi iku fauqar ra ing dalam sedure ra. Maliki yaumiddin utawi tasdide Maliki yaumiddin iku fauqad dali ing dalam sedure dal. Iyyaka na'budu utawi tasdide iyyaka na'budu iku fauqal ya'i sedure ya. Wa iyyaka nasta'in utawi tasdide iyyaka nasta'in iku fauqal ya'i ing dalam sedure ya. Ihdinas siratal mustaqim utawi tasdide ihdinas siratal mustaqim iku fauqas shadi ing dalam sedure sad. Siratal ladzina utawi tasdida siratal ladzina iku fauqal lam ing dalam sedure lam. An'amta alaihim utawi tasdide an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin iku fauqad dhadi. Itu iku fauqad dhadi ing dalam sedure dad. Wal lami lan ing dalam sedure lam. Coba kamu baca sendiri. Mewakili yang lain. Ketua Ormas. Tasdidatul Fatihati. Utawi tasdide al-Fatihah iku ya. Bismillah utawi tasdide lafaz bismillah. Iku fauqal lami Iku fauqal lam ana dhuwuran lam. Ar-Rahmani utawi tasdide lafaz Ar-Rahmani iku fauqa ra'i fauqar ra'i ing dalam sedhure ro. Iku fauqar ra'i Ing dalam dhuwure ra. ya. Maliki yaumiddin ya Ar-Rahimi. Ar-Rahimi utawi tasdid lafaz Ar-Rahimi iku fauqar ra ana dhuwure ra. Ya. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Oh, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin durung. Hah? Iya. Oh iya, alhamdulillah betul. Utawi alhamdulillah iku fauqal lam ana dhuwuran lam. Iku fauqal lamil jalalati ono ing dalam sedure lamil lafad Allah. Iku fauqal lamil jalalati ana dhuwure lam jalalallah. Lam lafad Allah. Lam lafad Allah. Oke, udah segitu saja. Cukup. Jadi tasdide suratul Fatihah itu ada 14 ya. Bismillah. Jadi ketika lafaz bismillah jangan bismillah, jangan begitu. Bismillah, bismillah. Jadi sedure lam lafaz Allah. Situ harus ada ditekan ya. Bismillah. Lalu kemudian Ar-Rahmanir Rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lam, ro, ro. Nah, itu harus jelas tasdidnya. Ada yang baca begini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak jelas tasdidnya. Ya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lam sama ba. Alhamdulillah. Ya. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan begitu, tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu berarti roh yang kesatunya tidak ada tasdidnya. Mestinya Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rah, Ar-Rah. Sambil mangap, ini bukan monyong ya, bukan Ar-Rah, bukan begitu. Tapi Ar-Rah, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ra berharkat fathah, bukan o tapi a. Fathah itu apa sih? A. Ya. Jadi bukan o. Cuman karena ro-nya dibaca tebal, ya, isti'la juga di atas, maka terdengarnya itu ada o. Terdengarnya itu ada o, padahal bukan o, tapi karena lidahnya diangkat. Ar-rah, ar-rah, a, ba, ta, sa, ja, ra, ra. Itu ra, a, ba, ta, sa, ja, ra, ra. Sama aja dengan a, ba. Ukurannya begitu. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Bukan kho. Ya. Tapi mangap. Kha, 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 kha. Mangap, bukan kho. Tapi kha. Itu karena lidahnya diangkat. Jadi kedengarannya o. Padahal a itu. Mangap. Fathah itu terbuka. Bahasa Arab, harkat fathah, harokat yang berubah-ubah gitu. Harokat itu yang berubah-ubah. Kan ada fathah, ada kasroh, ada dhamma, berubah-ubah. Kadang fathah, kadang kasroh, kadang. Sekarang ketika fathah terbuka a. Ketika kasroh, kasroh itu pecah. Ya. Kasroh itu pecah. Pecah itu i. Bibirnya pecah. I. Mulutnya pecah. I. I. Bi. Ti. Si. Ji. Hi. Khi. Di. Zi. Ri. Nah. Ri. Ri. Nah, ini tipis rohnya. Karena berharkat kasroh. Ri. Kalau tadi ra. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Mangap kan? Jadi bukan mencucu. Tidak ada harokat yang mencucu. Ada juga dhammah ya. U. Harkat fathah yang mencucu tidak ada. Maksudnya tidak ada yang mencucu itu di dalam harkat fathah. Awas ini. Videonya jangan dipotong-potong. Nanti tidak ada harokat yang mencucu. Ada. Yaitu harkat dhammah. Maksudnya harkat fathah tidak ada yang mencucu. Semuanya terbuka. Kalau dhammah pun mencucunya bukan mencucu begini. Bukan bukan. Tapi mencucunya ngumpul begini. Coba saya ingin lihat nih. Ini harus melihat cermin belajarnya juga. Kalau nggak belajar melihat cermin nanti kalian harus menggunakan banyak waktu bertemu dengan guru. Karena nanti guru yang ngoreksi. Tapi kalau kamu sendiri latihan di rumah a, i. Nah itu nanti pas ketemu dengan guru itu sudah benar. Tapi kalau tidak latihan di rumah
nanti disalahkan lagi karena belajarnya hanya dengan guru itu. Ya. Gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaum. Nah, Maliki yaumiddin. Nah, di sini adalah di atas dal, tasdidnya. Jangan dibaca Maliki yaumiddin. Nah, itu tidak ada tasdidnya, tapi harus Maliki yaumiddin, middin. Lalu nun sukunnya harus jelas. Ya, kalau na, ni, nu, ban kan begini, ban. Jadi middin langsung begitu. Middin. Gitu. Masuk ke nun sukun. Nun sukun itu bagaimana? Na, ni, nu, ban. Begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masuk lagi. Di atas iya dua-duanya. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada tasdidnya. Ya. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus ada tasdidnya, harus dijaga tasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas berarti di atas shad. Nah, shad itu bukan monyong, sama, bukan shad, bukan, tapi sama dengan sin. Sin yang tidak ada titiknya itu. Ya, sin itu kan bis. Nah, bismillahir itu sin itu. Sa, si, su. Sekarang shad bagaimana? Sa. Kan mangap. Sa sama dengan sin. Sa. Lidahnya saja yang diangkat, terdengarnya nanti seperti ada o. Bukan so. Bukan ihdinas sirat, bukan ihdinas sirat, bukan mencucu. Tapi sama dengan sin. Ihdinas diangkat pangkal lidahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, walad di atas dhad satu, di atas lam waladhdallin. Jangan waladhdallin. Berarti di atas lamnya tidak ada. Kalau yang di atas dot yang tidak ada waladhdallin, itu di atas lamnya ada, di atas dotnya tidak ada. Tapi di atas dhad harus ada, di atas lam harus ada. Walal itu harus ada yang istitol, artinya keluar suara di pinggir lidah, memanjang dari sini sampai ke gigi seri. Waladhdallin. Dia bukan waladdo, ya, bukan monyong, tapi mangap semuanya. Waladhdall. Ukurannya 2 jari. Ya kalau lagi latihan, kalau nanti nggak usah lah pakai jari. Kalau lagi latihan itu fathah itu ukurannya kalau latihan 2 jari. Masukkan.
A, ba. Nanti kalau tidak mangap begitu jadi e. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu karena tidak mangap. Nah, kalau kasus yang iya itu mangapkan, yang lurus lidahnya. Iya, iya. Oh, itu kasus belajar begitu banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi kalian orang Madura ini. Banyak orang Madura. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Pas disuruh, iyyaka na ya itu sudah nggak aneh karena banyak murid orang Madura ya. Jadi tahu santri. Tuh. Wah, sudah melewati nih. Tadi mulai kan kurang 45 ya, sekarang kurang 10. Ya itu saja mungkin kan memang sudah selesai ini. Jadi tasdid Al-Fatihah ada 14, syarat Al-Fatihah ada 10. Itu saja yang harus diperhatikan dan dipraktekkan di dalam sholat. Mudah-mudahan sholat kita makin hari, ibadah kita makin baik, diterima dan mendapatkan pahala. Ada yang diterima tapi tidak mendapatkan pahala, ya karena kurang ikhlas. Ya syarat rukunnya cukup tapi ikhlasnya tidak ada, gitu ya. Nah itu makjur, artinya pahala itu digantungkan dengan keikhlasan seseorang yang melaksanakan ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'alimi antarzuqna wasi'a wa antarzuqna amana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna muttaqina imama. Allahumma barik lana fi jami'i auladina wa auladatina wa talamina wa talamidatina waj'alna minal ulama'il amilin wa imamil muttaqin as-salihin at-ta'iin wa hassin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa tawil amrana fi ibadatillahi wa rasulih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.